Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa kita dengan kasih Kristus. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di tempat ini pada siang hari ini. Tentu saya percaya tidak ada kekurangan satu apapun. Kita mesti bersyukur di hadapan Tuhan untuk saat ini masih kita diberi kesehatan, masih bisa melangkah di tempat ini berkumpul bersama saudara seiman. Puji nama Tuhan saudara. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman seputar POWI, saya rindu untuk mari kita saling menyapa di samping kanan kiri kita. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Ya, ucapan adalah iman. Sebagaimana kita percaya kita adalah umat kepunyaan Allah, di mana Allah adalah kasih, maka kita akan menjadi cerminan kasih itu dimanapun kita ada. Baik, puji nama Tuhan saudara. Saya akan membacakan pengumuman seputar POWI pada siang hari ini. Adapun beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan di sini adalah yang pertama, terkait saldo POWI. Ya, saldo POWI pertanggal 14 Juli 2023 berketepatan hari ini tercatat sebesar Rp86.900. Ya, saya ulangi Rp86.900. Lalu kedua, untuk Bapak Ibu yang join di persekutuan ini atau di ibadah pada siang hari ini, baik yang via online maupun onsite via Zoom, boleh menyalurkan persembahan lewat QR juga yang ada di layar, ataupun bisa juga ditransfer. Tentu atas nama admin Marcelina Wulansari. Lalu berikut, tentu kami tidak akan henti-henti terus mengundang Bapak Ibu terus join, Bapak Ibu terus bersama kami untuk ibadah di tempat ini. Di setiap hari Jumat, di tempat yang sama. Lalu tak lupa juga kami mengumumkan bahwa ada sebuah perubahan jadwal ibadah. Tentu ini akan dilaksanakan ataupun akan dimulai per minggu depan. Di mana hal ini jadwal ibadah kita dipercepat, bukan diundur tapi dipercepat. Ya. Informasinya juga ada di layar, saya rasa. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan seputar informasi POWI. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh. Siapkan hatimu. Iya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh kami tiba pada siang hari ini Tuhan. Di tempat ini tidak ada niat selain untuk bersyukur di hadapan-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Terlepas pada itu Tuhan, kami juga punya kerinduan untuk saat ini kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Di kala siang ini kami bertemakan Tuhan, bahwa kami mengandalkan Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, tapi mungkin ini suatu hal yang untuk kami diingatkan untuk terus mengandalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuduskan layakan kami pada siang ini, supaya kami layak dan kudus merasakan lawatan-Mu. Haleluya. Bagi kita yang siap untuk memuji muliakan Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang ingin memuji memuliakan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan dengan iman, sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. lebih sungguh angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman berkata, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. katakan Kaulah segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya Tuhan, segalanya bagiku. percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. ku berserah, Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau segalanya
dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, segala puji bagimu. Mari saudara Bapak Ibu kita puji Tuhan, naikkan syukurmu bagi Dia. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Katakan dengan iman, dengan kata lembut di hadapan Tuhan. Katakan ku percaya Tuhan. Dengan ref kita nyanyikan pujian ini. Katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Angkat tanganmu hadapan Tuhan sebagai ungkapan imanmu di hadapan Tuhan. Kehidupanku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, haleluya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan tiba mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita naikkan doa persembahan kita di hadapan Tuhan. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang telah memberkati kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Sungguh kami merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup ini dan tidak ada banding kesetiaan-Mu Tuhan dengan apa yang kami miliki. Sebab kami percaya apapun yang kami ada, apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki saat ini, itu semua adalah berasal daripada-Mu. Itu sebabnya saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan persembahan kami. Berkenanlah atas persembahan kami ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas persembahan ini. Puji nama Tuhan kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, kita katakan segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, sambil kolektor persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini dengan muka senyum. Haleluya. Katakan segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan. Oh. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. katakan sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kenapa? Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersyukur, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. katakan soraklah, soraklah. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri, kita lagu nyanyikan lagu ini sukacita. Haleluya. Oh.
soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas persembahannya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan angkat pujian. Lagu pujian kita katakan bahwa seperti rusa yang haus. Itulah gambaran hati kita akan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau pribadi Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya ajak kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. haleluya. Begitupun jiwaku,
Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, pada siang hari ini di tengah-tengah keletihan fisik kami, bahkan mungkin di tengah-tengah keletihan pikiran kami selama kami bekerja sejak tadi pagi. Tapi kami mengucap syukur kalau Kau masih menanamkan hati yang rindu untuk kami boleh datang ke tempat ini. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh karenanya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang sudah Kau tempatkan kepada kami semua, itulah yang akan memberikan, akan memuaskan kehausan kami akan firman-Mu pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu. Tugas hamba-Mu adalah menuangkan air ke tempayan. Engkaulah yang mengubah air menjadi anggur. Engkau yang akan membuat rema di setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini pada siang hari ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami karena kami semua siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama percaya katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom saudara-saudara sekalian. Siang hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan adalah kini aku tahu apa arti mengandalkan Tuhan. Ya. Firman yang akan kita bahas atau kita renungkan adalah yang terambil dari Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa kita semua ini selalu berada di dalam setiap permasalahan dalam hidup ini. Apalagi kalau kita melihat, ya kita nggak usah jujur lah, bagaimana kinerja dari, tolong jangan ditampilkan dulu, dihapus dulu, tolong, jangan ditampilkan dulu, kembali lagi ke tempat Anda. Kita tahu bahwa kinerja perusahaan yang kita sedang ada juga semua menurun. Ini akan mempengaruhi semua dari keadaan kita masing-masing. Dan bukan hanya perusahaan ini, hampir semua perusahaan pay TV, betul ya? Karena pay TV ini sudah di dalam sunset industry. Ya, karena udah ada smart TV, udah ada Netflix, ya, udah banyak semua, bisa online semua ya. Nah, ini mempengaruhi. Tetapi permasalahannya di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah permasalahan hidup ini, apakah kita masih mau mengandalkan kekuatan Tuhan atau kita selama ini selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri? Itulah pertanyaan kita yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tema siang ini saya akan membawa saudara untuk mengerti, memahami bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah krisis yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Saya sering berkata bahwa masalah itu selalu ada di setiap manusia. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon masalah. Apakah kita merespon dari dimensi Allah atau dari dimensi manusia. Siang ini kita belajar bagaimana kita mau merespon masalah dari dimensi Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi khotbah saya akan membawakan saudara sebuah cerita yang judulnya The Rope atau bahasa Indonesianya Seutas Tali. Saya nggak tahu, mungkin ada saudara yang sudah pernah melihat cerita ini. Ya, oke, silakan ditampilkan. Nah, sebentar ya, ini udah bisa saya pakai ya. Oke. Ini dalam bahasa Inggris, saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir ya. Nah, kisah ini menceritakan seorang pendaki yang ingin menaklukkan sebuah puncak gunung. Ya, dia sudah mempersiapkan rencana pendakian ini selama beberapa tahun. Pada saat pendakian akan dimulai pada waktu itu ya, dia memutuskan untuk melakukannya seorang diri. Karena dia merasa mampu untuk menaklukkan puncak tersebut dengan seorang diri. Ketika dia mulai pendakiannya, hari sudah mulai gelap. Karena dia agak terlambat dalam persiapannya. Namun dia memaksa untuk melanjutkan pendakian tersebut walaupun hari sudah mulai gelap. Ya. Kemudian di tengah-tengah pendakiannya, ya, hari terus bertambah gelap. Sampai dia tidak bisa lagi melihat apa-apa di dalam kegelapan malam. Di mana kebetulan pada malam itu bulan dan bintang pun tertutup oleh awan. Jadi keadaannya betul-betul gelap gulita, gelap sekali. Ya. Nah, dengan nekatnya dia terus melanjutkan pendakian. Karena dia merasa puncak yang akan dia taklukkan sedikit lagi bakalan saya sampai nih. Nah, pada saat beberapa meter lagi hampir mencapai puncak, apa yang terjadi? Dia terpeleset dan jatuh. Begitu cepatnya dia jatuh bagaikan terjun bebas di dalam kegelapan, dan dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dia alami selama hidupnya. Sampai dia merasakan di dalam pikirannya terekam semua kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Biasanya orang kalau mau mati begitu. Saya pernah dengar cerita itu.
pada saat dia mau mati, dia kadang-kadang terekam semua kejadian-kejadian di dalam hidup dia. Dalam sekian detik, bahkan seper 10 detik kali. Ya. Nah, dia jatuh, terpeleset. Dia pikir dia akan mati pada hari itu. Ya. Tetapi tiba-tiba dia sadar kalau tali yang dia pakai untuk berdaki masih mengikat tubuhnya. Dan tubuhnya tergantung pada tali tersebut. Ya. Hidupnya saat itu hanya bergantung kepada tali yang melekat di tubuhnya, dan hanya satu hal yang dia bisa lakukan pada saat itu, dia hanya bisa berkata, Tuhan, tolong saya. Jadi dia ternyata selamat, tidak jatuh mati, tetapi terikat, tergantung di dalam tali yang dia pakai waktu dia mendaki. Ya, dan dia di dalam keadaan seperti itu, dia baru sadar dia masih bisa hidup. Dan yang satu-satunya yang dia lakukan adalah berteriak, Tuhan tolong saya. Kemudian tiba-tiba di dalam keheningan malam itu, setelah dia berteriak, ada suara yang berkata, apa yang harus aku lakukan untukmu? Dan dia menjawab, tolong aku Tuhan. Dan setelah itu, suara itu berkata lagi, apakah engkau percaya aku dapat menolongmu? Langsung dia jawab, ya jelas Tuhan, aku percaya engkau pasti bisa menolongku. Jadi dia sudah terikat, dia minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu percaya enggak kalau aku bisa menolongmu? Aku percaya. Dan apa yang terjadi? Suara tali itu mengatakan, potong tali itu. Suara tadi berkata, potong tali itu. Dan apa yang terjadi? Di dalam keheningan tersebut, si pendaki tidak lagi mau menjawab suara itu. Dan dia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan yang dia anggap benar, yaitu memegang talinya sekuat-kuatnya. Karena suara tadi mengatakan apa? Potong tali itu. Dia tidak mau melakukan, yang dia lakukan malah memegang tali itu erat-erat. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya tim SAR menemukan seorang pendaki mati kedinginan tergantung di seutas tali hanya 3 meter di atas tanah. Saudara bisa bayangkan kejadian ini dari cerita saya ini? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Seberapa kuat kita sering memegang tali di dalam kehidupan ini? Apakah kita masih terus mau mengandalkan tali tersebut? Bahkan ketika Tuhan menyuruh kita memotong tali tersebut, apa yang mau kita lakukan? Jangan sampai kita tidak percaya akan hal-hal yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Jangan pernah berkata dan terpikir bahwa di dalam hati kita kalau Tuhan melupakan dan meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir kalau Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Dan ingat, Dia selalu memegangmu dengan tangan kanannya. Itu salah satu lagu kesukaan saya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Itu dari Yesaya 41, lagu itu diciptakan oleh Pak Niko Notorharjo. Dari cerita ini kita menangkap sesuatu. Lihat betapa sering kita melakukan dalam hidup ini seperti si pendaki ini. Di dalam kegelapan malam, dia tidak pernah melihat berapa jarak lagi dia sama tanah, betul kan? Tapi Tuhan tahu enggak? Tahu. Dan Tuhan mengatakan, solusinya supaya kamu selamat, potong tali itu.
Tetapi lihat logika orang ini berjalan. Kalau saya potong, saya bisa mati dong, kan nanti jatuh. Lihat betapa sering kita jatuh ke dalam logika-logika seperti itu. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita selalu melihat masalah dari dimensi manusia. Itulah akibatnya. Dia akhirnya mati, ditemukan. Hanya 3 meter. Bayangin 3 meter kan cuma segini, jatuh apa mati 3 meter. Luka juga enggak kali, patah juga enggak, betul? Kalaupun patah masih bisa hidup. Nah, mari kita lihat sekarang. Pertanyaan bagi kita adalah, tolong masuk ke slide saya. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Ya. Bisa? Oke. Belum bisa. Kita akan belajar sekarang, siang ini, bagaimana kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ada 4 hal bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki karakter kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati ini berbeda sama rendah diri. Ya, saudara harus tahu ya, rendah diri sama rendah hati berbeda. Rendah diri adalah perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Rendah diri. Jadi kalau saudara yang gak punya PD, itu sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan ya. Kalau saudara rendah diri. Tapi rendah hati itu berbeda. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi untuk bisa kita mengandalkan Tuhan, kita harus memiliki karakter kerendahan hati. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Yang pertama, kerendahan hati artinya kita menaklukkan diri kita pada kekuasaan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Tadi lihat contoh si pendaki, betapa dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan mau menolong, tetapi ketika Tuhan kasih jawaban, dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau menundukkan semua pikirannya di dalam kekuasaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ya, itu rendah karakter pertama. Yang kedua, kerendahan hati adalah mengakui kelebihan dan karunia orang lain. Nah, biasanya inilah yang sering menimbulkan dosa iri hati. Karena kita kadang-kadang tidak mau mengakui kelebihan orang lain atau karunia orang lain. Ya, sehingga timbullah iri hati. Iri hati, tahu nggak definisi iri hati? Saya mendefinisikan iri hati sendiri nih. Definisi saya begini, iri hati adalah tidak senang lihat orang senang, senang lihat orang tidak senang. Itu iri hati. Ya, karena apa? Karena kita tidak mengakui kelebihan atau karunia orang lain. Yang ketiga, karakter rendah hati itu ya dapat menerima kelemahan orang lain sehingga mudah mengampuni. Jadi kalau saudara sulit untuk mengampuni sampai sekarang, punya kepahitan dan tidak mau mengampuni, saya kasih tahu saudara sedang tidak memiliki kerendahan hati. Itu akan sulit kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Jadi lihat aspek dari karakter kerendahan hati. Dapat menerima kelemahan orang lain sehingga mudah mengampuni. Jadi saudara yang masih punya kepahitan, lepaskan pengampunan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan? Tentunya pengenalan yang benar akan Kristus. Ya. Saya katakan di sini pengenalan yang benar, hati-hati ya. Kenapa saya ngomong kata pengenalan yang benar? Karena ada pengenalan yang tidak benar. Kalau saudara rajin dengar YouTube, sekarang kan banyak tuh di YouTube tuh. Pendeta ini mengkritik pendeta itu mereka kritik pendeta ini. Ya, Philip Mantova kemarin bikin KKR di mana? Di NTT. Dikritik lagi semuanya. Ya. Kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, kalau kita baca di dalam Filipi, ya, di sana di Filipi katakan
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Inilah kerinduan Paulus. Dan ingat, pengenalan akan Kristus ada 3 aspek. Yang pertama adalah bahwa pengenalan adalah sebuah proses. Ya, saudara punya pacar atau bekas pacar, ya. Waktu saudara pacaran kan pengenalan dulu kan? Itu ada proses, sebelum saudara kawin pasti juga ada pacaran. Nah, pacaran ini tahap pengenalan. Jadi semua pengenalan itu merupakan sebuah proses. Nah, proses itu bicara tentang 2 hal, yaitu tentang waktu dan cara. Yesus memproses saya untuk saya mengenal dia, waktunya Tuhan Yesus, caranya Tuhan Yesus. Saudara juga punya waktunya sendiri dan caranya Tuhan memproses saudara untuk mengenal dia. Betul kan? Ya, setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang harus masuk pelayanan baru bisa mengenal. Ada yang harus tabrakan dulu baru bisa mengenal, hampir mati, ada yang masuk di ICU dulu. Ada yang harus stroke dulu baru mengenal, ada yang harus kena kanker dulu baru mengenal. Itu cara-caranya Tuhan, terserah Tuhan. Tetapi yang saya mau jelaskan di sini bahwa pengenalan yang benar akan Kristus itu adalah sebuah proses. Kapan proses itu selesai? Coba tolong dibaca 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Yang ketemu? Ada? Naban udah, oke. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya. Jadi kapan kita mengenal Kristus secara utuh? Kapan? Setelah kematian. Nanti kita akan mengenal Kristus seperti Kristus mengenal kita. Jadi betul-betul kita mengerti dan mengenal. Nanti di situ tanya sama Tuhan Yesus. Kenapa kemarin dibikin pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa keselamatan enggak pada saat waktu zamannya Abraham? Nanti tanya di sana. Nanti semuanya dapat jawabannya. Ya, karena kita mengenal siapa itu Kristus. Oke. Yang kedua, bahwa hidup daging, ya. Jadi proses ini bicara tentang hidup daging berubah menjadi hidup di dalam roh. Bagaimana keinginan daging kita diubahkan menjadi keinginan roh. Daging itu lemah. Ya, selama kita masih ada di tempatnya seperti begini, daging ini, kita pasti jatuh dalam dosa. Tetapi kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa ya. Kita bisa melakukan dosa. Ya. Tetapi dengan proses pengenalan akan Kristus kita berubah dari mematikan keinginan daging dan hidup di dalam roh. Dan yang ketiga, jangan gafok. Lihat bagaimana Paulus setelah dia mengerti siapa itu Yesus, waktu dia mau jalan kemana? Ke Damsyik. Betul ya? Terus dia buta, ingat? Sejak itu dia mengerti apa tujuan Yesus menobatkan dia. Dan dia tidak pernah gafok, tidak pernah gagal fokus. Dia tetap berfokus kepada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia pun di penjara, dia tetap bisa memberikan motivasi sukacita kepada orang-orang di luar penjara. Kenapa dia bisa memberikan sukacita kepada orang di penjara? Harusnya kan kebalikan. Karena dia mengerti bahwa di penjara memang rencana Tuhan di dalam hidup dia. Saudara sekarang ada di Indovision, ada di MNC Vision, itu rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Tanya aja kenapa Tuhan ada di sini. Ya. Kemarin saya masih lihat Bu Siska. Sekarang Bu Siska di mana?
Semua ada waktunya, ada waktu masuk, ada waktu keluar. Itu waktunya Tuhan, ngerti ya? Saya juga dulu tahun 2016 sudah nggak di sini. Tapi saya di MNC Group dari tahun 2004 sampai 2012. Berapa tahun itu? Sampai 2016, sorry. 12 tahun saya di grup ini. Ada waktunya. Tapi permasalahannya apakah saya gagal fokus? Tidak. Setiap rencana Tuhan pasti ada di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, itu yang ketiga. Jangan gagal fokus di dalam pengenalan akan Kristus. Yang keempat, yang ketiga, berdoa. Ketika kita berdoa, ingat, berdoa itu bukan isinya adalah permohonan, bukan. Berdoa itu bicara tentang komunikasi dua arah, sama seperti Bapa dan anak. Ya. Terus yang kedua, doa itu bukan tentang kata-kata yang keluar dari mulut kita. Bukan. Tetapi doa bicara tentang sikap hati kita di hadapan Allah. Ya. Dan yang ketiga, doa mengubah kita, bukan mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini sudah pernah saya sampaikan. Banyak orang berusaha Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Bahkan dia berpuasa, doa puasa. Nggak dijawab, kecewa dia sama Tuhan. Doa itu bukan mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan. Tetapi mengubah kita. Tahu maksudnya mengubah kita? Kita bisa mengerti, oh saya masuk dalam masalah ini, itulah rencana Tuhan dalam hidup saya. Oh begitu, oke. Disitulah kita bisa melihat sukacita ketika pergumulan kita terus ada di dalam hidup ini. Dua contoh yang saya kasih tahu ya, bahwa doa itu bukan merubah rencana Tuhan dalam hidup dia, tetapi hidup dia yang berubah. Dua contoh dalam Alkitab. Yang pertama namanya Paulus. Paulus berdoa 3 kali, Tuhan kiranya duri dalam daging ini kau cabut. Dicabut enggak sama Tuhan? Enggak. 3 kali dia minta. Setelah 3 kali dia minta, tidak juga dilakukan oleh Tuhan atas kehendak daging dia baru mengerti. Yang berubah siapa? Paulus. Jadi ketika Paulus berdoa, dia itu berubah. Berubahnya gimana kita bisa tahu? Dia mengatakan, di dalam setiap kelemahankulah kekuatanmu dinyatakan. Lihat Paulus, luar biasa. Jadi yang berubah adalah Paulus. Apa yang berubah dari Paulus? Dia merespon masalah bukan lagi dari dimensi manusia, tapi dari dimensi Allah. Ada perubahan di dalam hidup dia karena dia berdoa. Dan dia tahu, oh ini ada rencanamu, duri tidak dicabut. Sampai dia mati, durinya gak pernah dicabut. Tapi dia berubah kan? Dia semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Saudara pasti tahu, namanya Yesus. 3 kali Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kiranya cawan ini kau lalukan dari hidupku. Dikabulkan apa tidak? Tidak. Kemudian siapa yang berubah? Apakah rencana Allah dalam Yesus berubah dengan doa Yesus? Tidak. Yesus berdoa aja gak dirubah. Gak ada yang bisa berubah. Tetapi yang berubah siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa tahu berubah Tuhan Yesus? Kalau Paulus tadi mengatakan, di dalam kelemahankulah kekuatanmu dinyatakan, itu Paulus berubahnya seperti itu. Yesus mengatakan begini, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Lihat bagaimana Yesus merespon cawan tersebut. Bagaimana Paulus merespon duri dalam dagingnya. Yang berubah mereka ketika berdoa. Jadi saudara kalau ada khotbah di sini yang mengatakan doa kita bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita, hati-hati, sesat. Dan biasanya hamba Tuhan pakainya apa? Hizkia dipakai. Betul enggak? Pernah dengar itu khotbah kan? Hizkia berdoa dan Tuhan merubah kan, yang tadinya harus mati dikasih 15 tahun lagi. Tuh Hizkia bisa. Jadi doanya itu bisa merubah rencana Tuhan. Aduh. Itu orang yang pendeta itu yang tidak mengerti konteks dari ayat tersebut. Ya. Itu nanti.
Itu panjang soalnya. Saya punya argumentasi yang sangat kuat. Dan banyak firman yang mengatakan semua doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak daging kita. Dari mana kita bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya menciptakan handphone. Dia bisa mengerti apa yang saya rencanakan buat handphone dia? Enggak bisa. Enggak bisa mengerti. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Dikatakan di sana, mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Saudara harus ingat bahwa Tuhan mempunyai rencana khusus di dalam hidup saudara. Kenapa pasangan saudara seperti begini? Yang biasanya semua orang menyesal pasti pasangannya. Jadi yang belum kawin, siap-siap nanti udah berapa tahun kawin, pasti menyesal. Punya pasangan seperti begitu. Ya, karena ada survei di Amerika. Ya, survei ditanya untuk 100 orang, pertanyaan sama. Kalau kamu dikasih kesempatan kedua untuk hidup lagi, kamu milih pasangan seperti gini enggak? 95% menjawab tidak. Hanya 5% yang jawab iya, termasuk saya. Oh enggak juga ya. Saya sama Tina kali. Ya. Jadi saudara masuk dapat orang tua seperti begini, ya itu ada rencana Tuhan. Saudara masuk perusahaan seperti ini ada rencana Tuhan. Kenapa saudara punya teman seperti ini? Semua ada rencana Tuhan dalam kehidupan permasalahan yang saudara hadapi. Ya, ingat itu. Kemudian yang berikutnya, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan untuk tahu rencana Tuhan. Jadi satu-satunya ketika kita masuk dalam pergumulan, tanya sama Tuhan. Ya, biasanya orang yang imannya masih kanak-kanak pada saat masuk pergumulan sama seperti si pendaki, Tuhan tolong begitu. Itu imannya masih bawah. Nanti yang kedua, kalau udah mulai tinggi imannya, ya, bukan lagi Tuhan tolong. Tuhan, apa rencanamu melalui permasalahan yang sedang aku hadapi? Jadi gak minta solusi lagi. Bahkan banyak orang yang minta solusi lewat doa dan puasa. Ini gak minta solusi. Dia bertanya kepada Tuhan, apa rencanamu di dalam pergumulan yang sedang saya hadapi? Itu kita mengandalkan Tuhan betul-betul. Tapi ada satu lagi yang lebih tinggi lagi. Kalau dia masuk masalah, dia bertanya begini, Tuhan, beri aku kekuatan di dalam menghadapi. Waktu dia mengatakan gitu, ini iman yang paling tinggi. Dia sudah tahu gak rencana Tuhan? Sudah. Kalau yang kedua tadi belum tahu kan? Dia tanya, apa rencanamu Tuhan di dalam pergumulan ini? Yang pertama, boro-boro, Tuhan berikan saya solusi bagaimana saya menyelesaikannya. Tapi yang ketiga, berikan aku kekuatan. Artinya apa? Dia sudah tahu gak kalau dia harus menghadapi pergumulan itu, dia harus melewati lumpur sekian puluh meter di depan, dan dia harus menebas itu semua. Dia udah tahu. Berikan aku kekuatan untuk melewati pergumulan ini. Itu iman yang paling tinggi. Saudara berada di mana? Orang yang betul-betul bisa mengandalkan Tuhan adalah orang yang seperti begitu. Dan yang berikutnya adalah setiap rencana Tuhan pasti ada tantangan. Setiap rencana Tuhan. Ketika Tuhan ingin siapa? Ayub. Abraham, siapa lagi? Sebut aja semua tokoh Alkitab. Enggak ada yang mulus. Ya. Dan saya enggak pernah lihat di dalam Alkitab ataupun di teman-teman saya di dunia ini yang orangnya dari lahir sampai tua itu ya enggak pernah dapat masalah. Dia punya sekolah bagus, kemudian dia punya pasangan, kalau dia laki-laki dapat istri yang cantik dan bijaksana, terus pintar, terus punya anak-anak. Anak-anaknya semua sehat-sehat. Sekolahnya semua di luar negeri. Gak ada masalah, gak pernah sakit-sakit, gak pernah kena kanker. Sampai meninggal. Pertanyaan saya, apakah dia bisa mengenal Tuhan gak? Saya gak yakin. Tuhan selalu membuat kita keluar dari comfort zone. Itu yang dimaksud dengan bahwa semua rencana Tuhan dalam hidup kita pasti ada tantangannya. Dan ada masalah-masalah yang harus kita hadapi.
Ya, tidak pernah mulus. Nah, jadi kuncinya apa? Kita mengandalkan Tuhan, kuncinya adalah bagaimana kita harus rendah hati. Kemudian kita harus mengenal siapa itu yang kita mau andalkan. Bagaimana kita mau mengandalkan, kita nggak mengenal dia. Dan yang repotnya sekarang, pengenalan akan Kristus ini agak minim, saya melihat. Karena terlalu gampangnya semua orang mendengar khotbah. Khotbah yang salah, khotbah yang benar, semuanya campur aduk. Sampai semua banyak jemaat banyak bertanya sama saya, Pak, bagaimana kita mengetahui bahwa dia khotbahnya benar, khotbahnya salah? Masalah baptisan aja daripada ribut. Masalah bahasa roh ribut lagi semua. Mana yang benar, Pak? Nah, ketika kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan dibawa hanyut dengan hal-hal seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah berdoa. Ingat, doa itu komunikasi dua arah, bukan hanya minta-minta sama Tuhan, bukan. Tapi bagaimana kita berkomunikasi? Artinya apa? Apa rencanamu Tuhan dalam hidupku? Ya, dan yang terakhir, cari rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, apa inti pengajarannya? Yang pertama, inti pengajaran itu adalah menerima. Kita harus menerima apapun keadaan yang terjadi. Ya, tentunya setelah kita berusaha semaksimum mungkin ya. Jangan sampai kita, udahlah ini rencana Tuhan, udah tenang-tenang aja begini. Gak boleh juga begitu. Saudara harus betul-betul berusaha, dan ketika saudara sudah berusaha secara maksimum, serahkan sama Tuhan. Kalau saya punya prinsip begini dalam bahasa Inggris, ya, do your best, God do the rest. Kalau ngerti bahasa Inggris gampang ya. Do your best, God do the rest. Lakukan bagian kita. Biar Tuhan yang melakukan bagiannya Tuhan. Bukan kita. Tuhan punya bagian, kita punya bagian. Lakukan bagian kita dengan baik. Itu pengajaran yang pertama. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup walaupun tidak sesuai harapan kita. Ketika doa kita tidak dijawab, tetaplah memiliki sukacita. Sama seperti Paulus, dia tetap bersukacita dalam melakukan sisa hidupnya melayani Kristus sampai dia harus mati dan matinya mengenaskan. Demikian juga Petrus dan semua rasulnya Tuhan Yesus. Ya. Dan yang berikutnya, fokuskan seluruh kehidupan kita pada nilai-nilai kekekalan dan bukan nilai-nilai sementara. Ini pengajaran saya dari dulu sampai sekarang, tanya Jansen. Sampai bosan kalau Jansen dengarnya itu. Tapi gak apa-apa. Makin sering itu makin terdoktrin kan. Karena ini inti dari kehidupan. Saudara kalau bisa memahami hal ini gampang. Apalagi suami istri kalau udah berantem. Saya pakai ilmu ini loh. Ilmu ini. Kalau suami saya berantem sama istri, saya lihat mana nilai sementara, mana nilai kekekalan. Kalau nilai sementara, ya cuman gara-garanya nilai sementara. Udahlah, damai, maafkan. Karena semua permasalahan yang membuat suami istri berantem pasti nilainya sementara. Mau gak mau. Ya. Dan yang terakhir, senantiasa mengucap syukur, carilah hal-hal yang masih dapat kita syukuri di balik segala masalah kehidupan yang sedang kita hadapi. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Satu-satunya cara, mari kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, lihat nanti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Jangan berharap waktunya harus waktu saya dan cara saya. Nggak mungkin. Waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kami semua. Memberikan kami satu kekuatan baru untuk kami boleh mengerti bagaimana kami harus mengandalkan kekuatan-Mu di dalam setiap kehidupan ini. Bahkan ketika kami mendapat sesuatu yang sangat memberkati kami pun, kami harus tetap mengandalkan-Mu Tuhan.
bukan hanya ketika kami dalam masalah. Karena justru ketika kami mendapat berkat yang melimpah dan kami tidak mengandalkan kekuatan-Mu, disitulah kami bisa jatuh di dalam dosa yang paling dalam. Dan firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kadang berkat itu membuat kita mengandalkan kekuatan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Itulah dosa yang paling dalam. Oleh karenanya Bapa, Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam hidup kami, biarlah Roh itulah yang memberi kami kekuatan dalam melakukan setiap firman yang sudah kami terima pada siang hari ini. Untuk memberi satu keyakinan bagi orang-orang di sekitar kami bahwa rencana-Mu indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami mau masuk dalam doa syafaat kami. Kami bersyukur atas ibadah pada siang hari ini Tuhan. Atas penyertaan atas Roh-Mu yang kudus yang sudah menaungi setiap hati kami pada siang hari ini. Juga kepada setiap pihak-pihak anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik WL, pemusik, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam penayangan ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo sebagai CEO, pemimpin kami di dalam grup ini Tuhan. Berikan dia hikmat untuk dia boleh mengerti apa rencana dan rancangan-Mu. Terlebih di dalam setiap aktivitasnya yang memasuki dunia politik ini Tuhan. Berikan dia hikmat untuk menentukan segala tindakannya secara baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Ade Chandra sebagai pemimpin di MNC Vision dan K Vision ini Tuhan. Kau yang memberikan dia juga hikmat dalam memimpin seluruh direksi yang terlibat di dalam pengelolaan dari operasional MNC Vision dan K Vision ini. Kami juga berdoa untuk Live Channel dan Pijar TV. Jadikan kedua channel ini menjadi berkat bagi setiap pemirsanya untuk mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami berdoa untuk pengurus PAWI dalam pertumbuhan imannya, dan juga semua jemaat yang selalu rajin datang pada hari Jumat di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dan selalu mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap karyawan yang dalam keadaan kurang sehat. Entah yang ada di rumah atau mungkin berbaring di rumah sakit. Engkau yang menyertai mereka dalam kesehatan mereka Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tinggal beberapa bulan lagi akan memasuki sebuah perhelatan selama 5 tahun. Di mana perhelatan ini kadang membuat kami khawatir Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan kekuatan-Mu, ketika kami berserah, biarlah rencana-Mu yang akan terjadi. Siapapun yang menjadi pemimpin kami di tahun 2024 nanti Tuhan, kami akan mengerti bahwa itu ada di dalam kehendak-Mu dan kami mau tunduk terhadap siapapun yang menjadi pemimpin kami. Oleh karenanya kami mohon Tuhan untuk kami boleh menjadi bagian di dalam pemilu ini, untuk ikut berpartisipasi di dalam pesta demokrasi di bangsa ini, untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang diakui oleh seluruh dunia. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di mana di atas semuanya jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi atas permohonan kami. Dan ajar kami untuk mengerti akan setiap jawaban doa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, saya undang untuk berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Katakan sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.